Selamat siang. Apa kabar Mas Aris? Pak Tung, apa kabar? Kabar senang sehat ya. Alhamdulillah sehat-sehat. Masya Allah, kita jumpa lagi hari ini. Lagi baca-baca buku tadi. Buku apa itu? Wah, tentang orang-orang kunci Pak ini Pak. Orang-orang kunci ya. Orang-orang kunci di. Menarik itu. Itu Iya. hubungan tentang antar manusia itu Mas Aris. Oh, benar. Antara satu orang kan ya, dan berhubungan bagaimana Iya, menjaring satu sama yang lainnya ternyata satu sama mempengaruhi perkembangan seseorang tuh Pak. Betul. Iya. Baik, Ya. Wah, senang sekali jumpa hari ini nih. Iya, saya senang banget nih Pak. Tiba-tiba datang di sini, waduh, saya senang banget bisa ketemu. Oke, kita mau ngobrol nih Mas Ya, Aris. boleh. Kan kemarin baru pulang kampung katanya ya. Iya. Ada liburan. Liburan pulang kampung. Nah, Alhamdulillah cuti, kemudian sudah COVID agak berkurang ya, sudah berkurang, new normal ya, gitu ya. Udah mulai, kamu udah mulai new normal, kemudian Ya. distancing juga udah mulai di ini lagi, cuma memang tetap pakai masker. Iya. Ya, kita nggak pakai masker sekarang karena kita udah di dalam ruangan ya. Iya. Kita udah tadi ikutin protokol COVID. Ya, gimana nih Pak? Ya. Jadi saya mau ngobrol nih, Mas Aris kan udah pulang kampung, Ya. terus dulu lahir masa kecil Mas Aris tuh di mana? Saya itu di Jogja, di itu Pak, di Dusun Bintaran. Di Dusun Bintaran. lereng pegunungan Piungan itu. Oh, Piungan, Sebelah sungai. ya. Oh ya, saya di situ lah. Jadi Pak. sebelum naik ke Wonosari. Ya betul. Oh, Ya, saya oke. lagi di situ, cuman 3 bulan pindah ke Tegalsari ke Pasar Pahing itu Pak. Iya, Saya iya. Wonosari ya. Ya, itu berarti dekat ini ya, apa Kitvan, situs-situs terkenal juga di situ kan? Ada Prambanan, Karang Prambanan, Boko, terus ya, ada. Situs Boko. Betul. Yang lagi ngetren sekarang Boko tuh Pak. Boko ya. Jabat ke dimana anak muda biasanya di itu sekarang kalau malam. Iya, betul. Oke. Nah, apa sih yang teringat Mas Aris kalau mengenang kampung halaman tuh? Aduh, kalau cerita kampung halaman itu kadang bikin nangis sih Pak sebenarnya gitu. Jadi Masa? teringat waktu kecil dulu gembala kambing, ada kambing dulu Pak di rumah. Oh gitu. Gembala kambing terus Tadi habis sempat gembala kambing ya? sempat. Oke, Saat terus? gembala situ ada Sungai Kuning namanya itu. Iya, ada iya. bendungan, kita mandi dulu di situ dulu. Masih jernih saat itu. Jernih banget. Jernih Bahkan banget, orang Pak. bahkan ngambil bisa untuk diminum tuh Pak dulu. Jernih banget, gitu. jernih banget. Ya. Berbeda dengan kondisi sekarang ya? Waduh, sekarang udah Kotor, coklat gitu ya. dan menyempit sungainya sekarang. Oh gitu, iya. Iya. Itulah sudah banyak terjadi perubahan di lingkungan kita ya. Betul. Jadi sungai juga udah mulai jadi apa? Pinggir-pinggirnya ada penduduk yang kadang dipakai itu Pak, rombongan. Iya. Tapi rasa kangen ke kampung yang sudah berubah ini tetap ada. Ada Pak. Ada. Justru kalau saya pulang kampung itu bisa recas gitu. Oh gitu. Semangatnya itu numbuh lagi gitu. Apa yang dirindukan sama Mas Aris gitu kan? Kadang saya ngeliat setahun sekali, 2 kali pasti aja pulang kampung. Yang jelas suasana ya Pak. Suasana. Suasana kampung yang harmonitas dengan penduduknya itu masih terjaga. Oh, Karena gitu. di Jakarta terus terang Jakarta itu bisa merubah karakter ternyata Pak. Oh, Tapi pas gitu. pulang kampung itu wah itu kayak merasa wah enak banget gitu, nyaman gitu. Kayak feel at home gitu Iya, ya. kayak di rumah sendiri. Kayak di rumah sendiri. Betul. Gaya ngomong, toto kromo, Ya. cara makan sama gitu ya. Sama bahkan justru di kampung itu justru orang kampung itu berani bilang begini, wah cita-citanya nanti ke Jakarta kayak gitu. Jadi ngomong begitu. cita-cita itu luas gitu. Oh gitu. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang nih waktu Mas Aris waktu kecil kan pasti punya cita-cita, punya Ya, angan-angan gitu ya. Benar. Pengen pergi ke kota atau pengen Ya. menjadi orang yang sukses gitu. Ya. Kira-kira kalau flashback dulu Mas Aris tuh waktu kecil mengidamkan, mengangan-angankan apa yang akan terjadi? Cita-cita dulu sejak kecil pengennya ke Jakarta sih Pak. Jakarta. Pokoknya ke Jakarta. Pengen jadi abri apa dokter gitu? Kalau saya di SD itu lucu Pak, saya itu kadang nyimpan buku catatan SD itu. Di SD itu saya sampai nulis cita-cita dulu jadi direktur. Oh gitu ya, Sampai sudah tertulis konkret itu. ya. Berarti cita-citanya sekarang tercapai. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Sekarang jadi direktur beneran. Itu berarti ada doa, Iya. ada betul. usaha, Betul. ada doa orang tua. Terutama orang tua sih Pak. Jadi Oke. jadi dia mendorong. Udah pokoknya
kalau kamu cita-cita udah tulis aja di bukumu gitu. Jadi masih kesimpan tuh bukunya itu. Saya tunjukin tuh. Boleh, nanti kapan-kapan kita lihat sama-sama. Betul ya. Ini yang dibilang para sahabat the dream come true gitu ya. Jadi cita-cita masa kecil kita itu kadang-kadang terlaksana atau kejadian bila mana memang kita dengan ikhtiar dan tekad kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Dan ini contohnya Mas Aris gitu ya. Dari desa masuk kota jadi direktur. Oke. Dan kadang cita-cita itu pas kita benar-benar jadi itu, oh iya, dulu pernah tertulis di buku ya gitu Pak. Jadi gitu. Awalnya benar terjadi ya gitu, kayak wow, luar biasa. Ya. Saya kadang juga pikir begitu. Saya berpikir pengen ke Mesir gitu ya. Pengen lihat piramid, pengen lihat kejadian bertahun-tahun kemudian. Memang soal waktu kita nggak bisa targetkan. Tapi kalau memang di kitanya selalu ada di dalam pemikiran, ada dalam hati kita gitu ya, suatu ketika akan berhasil. Maka para sahabat jangan lupa selalu bercita-cita. Betul ya? Sekali. Oke. Terus kalau yang Mas Aris pernah kenang terhadap ayah ibu, itu apa nasihat yang paling mendalam yang hingga sekarang filosofinya tertancap di dalam hati Mas Aris? Kalau ibu terutama sih Pak. Ibu ya. Ibu itu selalu bilang begini, ojo njupuk dua liang. Apa artinya itu? Jangan ngambil punya orang. Nyuri. Begitu. Gak boleh mencuri. Berarti harus jujur. Iya, betul. Sampai sekarang itu, waduh, menepas banget itu Pak. Jadi pokoknya ojo njupuk dua liang itu sampai sekarang. Gak boleh mencuri. Berarti tidak boleh mencurinya dalam segala hal kan? Segala hal. Betul. Ya. Nah itu yang biasanya pepatah dari orang tua kita itu nasihatnya gitu ya. Itu begitu membekas di hati kita. Betul. Dan kemudian itu membulatkan tekad kita untuk selalu melaksanakannya. Benar, dan itu gitu. Apa namanya, kadang dengan apa yang disarankan ibu itu kita lakukan itu kadang-kadang kita tiba-tiba dapat sesuatu yang di luar nalar gitu Pak. Begitu. Jadi, ya. Kita pengen itu tapi mau ngambil kan nggak boleh. Pas di hari kemudian dapet gitu. Kejadian ya. Gitu. Itulah dia. Luar biasa. Kadang setiap ucapan baik orang tua itu menjadi doa. Iya, Mas Aris. betul. Ya, baik. Nah, kemudian Mas Aris sekarang punya rumah di kampung. Alhamdulillah ada rumah di kampung. Jadi udah bangun itu rumah bangun, ya gitu. Masih sering pulang kampungnya? Saya tuh setahun kadang 2 kali 3 kali Pak. Tiga kali. Lebaran atau kalau pas tahun baru gitu pasti pulang kampung. Nah sekarang kalau udah bangun rumah di kampung, apakah Mas Aris memang bercita-cita pada saat tua nanti akan kembali ke kampung? Ya sebenarnya itu sudah komitmen saya dengan istri sih Pak. Jadi kalau nanti usia 60 ke sana itu kalau bisa balik kampung gitu. Gitu. Karena di sana itu memang sudah dibikin maaf nih Kak, ini apa namanya, kuburan itu udah dibikin satu komplek itu untuk keluarga. Jadi bisa ngumpul lagi balungnya tulangnya ngumpul kembali. Masya Allah. Jadi sekarang di sini udah punya rumah juga, kerja di Jakarta, tapi itu dari usia 60 pengennya sih. Tapi panggilan kampung halaman itu tetap kuat ya di hati Mas Aris dan istri, karena sama-sama dari satu daerah ya. Enggak, kalau istri sebenarnya itu Kalimantan. Bukan dari Jogja. Dari Balikpapan sebenarnya. Gitu. Balikpapan kemudian. Tapi kenapa dia tergerak untuk tidak ke Kalimantan? Nah, saya kurang tahu Pak. Cuman kalau saudara-saudaranya banyak di Kalimantan. Cuman pas itu kan tugas ayahnya waktu itu. Karena bertugas ayahnya di Kalimantan. Tapi aslinya di Jogja. Kalau aslinya sebenarnya Kediri. Kediri. Ke Kalimantan, lahir sampai SMA. Pas kuliah pindah ke Jogja, beli tanah rumah di Jogja. Jadi dia pernah pula memiliki pengalaman hidup di Jogja. Iya, betul. Baik. Terus kalau anak-anak suka rindu kampung halaman? Nah justru itu kebalikannya tuh. Anak-anak malah nggak mau pulang kampung. Karena mereka lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta. Besar di Jakarta. Sehingga ikatan emosionalnya pun tidak sekeras. Betul. Ini ya. Orang tuanya di Jakarta gitu ya pengennya. Iya betul. Orang tua Mas Aris masih ada? Kalau bapak ibu sudah nggak ada. Bapak mertua? Mertua masih lengkap. Masih lengkap.
dan di Jogja. Di Jogja. Ya, oleh karenanya ada kegiatan selalu pulang kampung ya ke Jogja. Ya, itu sebagai penghargaan seorang anak berbakti kepada orang tua. Karena kan kalau kita pulang kampung didoakan itu semangatnya luar biasa Mas, balik lagi ke Jakarta gitu Pak. Iya betul. Baik, luar biasa nih percakapan kita siang ini. Demikianlah teman-teman, para sahabat, bahwa kerinduan akan pulang kampung itu ternyata selalu memanggil terus-menerus ya, gitu ya. Kita bisa bertemu kerabat, kita ketemu lingkungan asal, masa kecil kita, kenangan indah di sana, dan semangat kita kembali ter-recharge pada saat kita kembali ke kota besar ya. Betul. Luar biasa. Baik, terima kasih Mas Aris atas pertemuannya. Jangan lupa untuk teman-teman, para sahabat, untuk selalu like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa. Saya pamit dulu ya Mas Aris ya. Saya lanjutin baca ada janji. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh.